Ibu aku orang Palembang, ayahku orang Ternate. Telinga kanan keluar telinga kiri. Baca aja. Gini gimana ya gitu, nanti bisa nggak ya, sakit hati nggak ya anak aku gitu. So khawatir kan, cuman kayak, mah, I'm good. Tidak ada namanya lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di Pods Baitul Hikmah Mansatu Kota Bengkulu. Pada kesempatan kali ini bersama saya Faisal Nasri Hidayat dan Saya Hani. Oke. Pada kesempatan kali ini podcast akan dipimpin oleh kami berdua teman-teman. Nah, kebetulan kita saat ini sudah didatangi tamu-tamu yang spesial teman-teman. Jadi mungkin teman-teman sudah nggak asing lagi lah ya dengan tamu kita. Dan yang sudah kita kenal juga, teman-teman kita, sahabat kita yang ada di Mansatu Kota Bengkulu. Mungkin bisa disapa dulu teman-teman kita yang ada di rumah, pada Kak Rizka sama Kak Alia. Halo teman-teman, aku Rizka Syifa Farisa dari kelas 12 Bahasa. Halo kakak. Halo. Halo teman-teman, nama aku Alia Mawadda dari kelas 12 MIPA 1. Halo kak. Jadi ini teman-teman kita ya, ada Kak Alia dan sama juga Kak Rizka teman-teman. Dan sebenarnya kita menghadirkan rekan-rekan berdua ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mau kita ajukan. Yang mana kalau nggak salah keduanya ini merupakan siswa-siswa yang prestasi teman-teman yang di masa Kota Bengkulu ya. Jadi apa namanya hal yang paling kami tanyakan dan paling pengen diketahui semua banyak orang. Mungkin yang pertama tuh lebih latar belakangnya dulu lah ya kak ya. Gitu kan kakak juga secara pribadi cukup penasaran juga gitu dengan Kak Rizka gitu kan sama Kak Alia gitu kan. Dengar Kak Rizka ini ya, Kak Rizka ini bukan asli Bengkulu gitu aslinya kalau nggak salah ya dengar ya. Soalnya ada yang bilang Kak Rizka ini orang sini loh gitu kan. Kak Rizka ini orang Papua apa orang apa bilang kemarin ya. Boleh nih Kak, kita tahu teman-teman. Kira-kira Kak Rizka ini aslinya dari mana sih sebenarnya? Oke, kalau asli sendiri, aku lahir di Lampung. Oke. Tapi ya, orang tua aku beda. Ibu aku orang Palembang, ayahku orang Ternate. Ayah orang dari Ternate teman-teman. Ibunya orang Palembang. Gue di Lampung. Lahirnya di mana? Di Lampung. Di Lampung. Jadi pertemuannya sangat indah di tengah-tengah ya, Bang. Karena Lampung itu di bagian sini, Palembang bagian sini gitu kan. Kemudian Ternate-nya pakai ujung gitu ya, teman. Jadi cukup luar biasa pertemuan orang tua daripada Rizka dan orang tua ibu adalah Pak Rizka ini teman-teman. Nah kalau nggak salah pertemuan antara ibu dan bapak itu di mana? Di Ternate. Oh di Ternate, berarti ibu yang ke Ternate. Jadi pas ibu emang lagi ke Ternate ketemu. Akhirnya tinggal di Lampung. Iya, kayak sempat di Ternate terus ke Lampung. Ke Lampung. Oh gitu teman-teman. Jadi Kak Rizka ini ternyata mungkin orang tuanya kerja ya di Lampung berarti ya kemarin ya. Iya. Oh sempat kerja di Lampung dan sekarang kalau boleh tahu orang tuanya di Ternate. Ternate. Oh di Ternate teman-teman. Tapi Rizkanya di sini ya. Lumayan jauh ya. Jauh ya. Orang tua di Ternate, Rizkanya di Bengkulu. Nah kalau Kak Alia sendiri sih gimana latar belakangnya sih? Kira-kira Kak Alia ini orang mana sih aslinya? Aku sendiri itu lahirnya di Bengkulu, di Lahir di Bengkulu ya. Tapi kayak orang tua tuh dua-duanya tuh dari Bengkulu Selatan. Oh dua-duanya Bengkulu Selatan. Oh berarti orang tuanya ditugaskan di Bengkulu. Iya. Oh di Bengkulu tugasnya. Kerjanya apa yang tua Alia? Kalau ayah tuh usaha toko gitu lah, ada Usaha toko kami. Ibu? Bina usaha, ibu guru Oh ibu guru. Di mana gurunya? di SMK Benteng. Oh SMK Benteng. Jauh juga berarti dari kota Bengkulu ke Benteng. Yang 1 jam. 1 jam. Kalau Rizka gimana Rizka? Orang tua ya dia kerja orang tua ibu. Ibu sendiri ibu rumah tangga. Kalau misalnya ayah itu wira swasta. Ayah kira swasta. Balik ngomong sama Rizka tadi ya. Kayaknya masih janggal sama saya sih. Jauh-jauh dari Ternate gitu teman-teman. Ke Bengkulu sekarang ya. Ke Bengkulu gitu kan. Jadi kayak kenapa sih harus ke Bengkulu gitu? Iya kan banyak kan tempat lain kan. Di provinsi lain atau nggak di Ternate itu sendiri kira-kira. Jadi apa sih yang membuat Rizka itu harus ke Bengkulu gitu kira-kira? Kebetulan tuh ada adik mama om. Itu tuh dia studi di Bengkulu. Terus
emang di Ternate sendiri tuh kurang cocok sama lingkungannya. Baik-baik. Cuman diri ini kan kita menemukan di mana sih kita bisa berkembang gitu kan. Dan rasanya kalau di Ternate kayaknya kurang deh gitu. Jadi kurang gimana maksudnya? kurang bisa lingkungannya tuh kurang mendukung gitu. Kurang mendukung buat lebih berekspresi apa gimana gitu. Jadi dapat tawaran kayak mau nggak adek ke Bengkulu gitu sama om tante. Oh ya udah mau banget gitu. Karena udah tertekan. Iya gitu. Tapi secara apa ya, kayak ini saya pertama kali lihat ini kayak orang Jawa loh teman-teman, serius. Iya. Tapi aku kaget loh. Ternate gitu. Ya aku juga kaget awalnya perpaduan Ternate. Ya itu perpaduan tadi kan dari Matra, Ternate, Ternate. Iya. Boleh juga Kalau boleh tahu tadi ya, kalau apa ya, kayak gimana ya, kalau di lingkungan gitu ya, lingkungan Ternate itu maksudnya boleh dideskripsikan lingkungannya gimana, apakah lebih keras atau gimana gitu? Kalau misalnya Gimana kira-kira? lingkungan Ternate itu beda banget sama di Bengkulu, lebih keras Oh, gitu. lebih keras. Gimana ya? Padahal Bengkulu ini keras loh. Iya, makanya kaget kayak banyak yang bilang tapi di Bengkulu keras deh. Oh iya ya, nggak apa lah. Coba dulu gitu ya. Mas sini kerasnya dari mana? Dan mana? Kalau di sini kayak itu udah marah loh orangnya. Oh, itu udah marah. Iya, dimarah di sini nih ngomong biasa di sana. Oh iya. Tapi di sana tetap nyaman karena kan keras gitu kan. Ini ada nyaut-nyautan, mungkin lebih akrab, nggak baperan gitu kan. Jadi lebih jokesnya satu sama lain tuh nyambung gitu. Cuman emang diri ini kurang bisa gitu. Iya. Karena saya kira teman-teman ya, karena saya kira Bengkulu ini udah paling keras teman-teman. Ya, itu juga Kerasnya Bengkulu belum keras provinsi di luar sana teman-teman. di Ternate ya. Nah, masih kalah keras ya teman-teman ya. dan yang menjadi pertanyaan saya itu apa sih, maksudnya gimana? Kesan pertama kali turun dari Bengkulu itu gimana sih kira-kira? Maksudnya ya orang Bengkulu itu gimana gitu kesannya? Apakah kayak Irmin atau Iya, makanya Lemi. Biasanya kan kalau datang pertama kali takut tuh. ya kayak beda kan mukanya. Kan kemarin aku pasti punya temen dong. Hitungannya beda Ternate, terasa. iya kan? Punya temen nggak di Ternate? Punya dong. Punya. Nah itu ceweknya betul Enak ke Bengkulu kan pasti ketemu teman-teman yang baru nih kan, yang mungkin belum dikenal gitu kan. Nah kira-kira yang Rizka rasakan tuh gimana? Apakah kira-kira di Bengkulu ini, maksudnya kayak kesannya lah gitu, kesannya pas ketika berteman dengan orang yang Bengkulu, ada dari Bengkulu gimana? Iya, kebetulan aku kesini pas masih kecil ya, masih umur 10 tahun gitu, terus masuk SD. 10 tahun. Sudah 10 tahun. Ya terus pas main SD tuh udah dalam hati, aku bakal punya teman baru nih. Menyiapkan diri gitu. Tapi pas masuk kelas, kayaknya mereka asing sama nama Ternate kan. Iya. Jadi mereka yang diam juga dong. Jadi ya butuh apa ya namanya, menyesuaikan dirinya tuh lumayan lah. apa tuh kira-kira? Berhubung orang Bengkulu juga ramah-ramah kan. Selama itu kita langsung ngajak kenalan teman sebangku dulu kan awalnya. Sebangku tuh akhirnya sekelas semuanya akhirnya nyatu gitu. Jadi cepat ya beradaptasinya ya. Ya karena emang udah niat kan. Cuma pas datang aja kok diam semua. Jadi Rizka dari umur 10 tahun Iya, dari Ternate ke sini naik apa? naik pesawat. Naik pesawat. Dari umur 10 tahun naik pesawat. Waduh, saya baru di umur 15 tahun merasakan naik pesawat. Ini udah di umur Saya umur 16 tahun 10 dulu ya. Pesawat, nggak takut hilang di pesawat. Kan sama mama. Kapan dia nyampe? Kalau misalnya nggak sama mama udah dimasukin koper. Berarti diantar sama mama. Saya kirain tadi sendirian. Udah nggak bertemu kita di sini ya. Mungkin kalau sejen dari Ternate ke Bengkulu ini dibawa lagi sama orang ya. Iya, Saya tidak lagi juga. Oh iya betul. Nah kemudian ini nih kalau tadi itu Rizka gitu kan. Nah, kalau Kak Alia sendiri gimana sih? Kan katanya aslinya Bengkulu Selatan. Iya. Kan? Itu Bengkulunya apa kalau udah dari Bengkulu Selatan? Apakah lahir di Bengkulu Selatan atau memang di Bengkulu akhirnya? Kalau aku sendiri tuh lahirnya di kota Bengkulu. Oh memang di Bengkulu. Yang lahir di gitu. Oh, kirain tadi tuh Kak itu memang apa namanya dari Bengkulu Selatan gitu. Oh, enggak, berarti dari SD, SMP sama SMA. ini ya di dari Bengkulu Ya, semua. TK malah Kak. Oh. Iya, alumni mana Kak? TK. Sebenarnya aku tuh dari umur berapa ya?
umur sekitar 4 tahun, pokoknya dari kecil, dari bayi malah aku tuh pindah-pindah gitu nah di penitipan pada waktu gitu nah orang kayak sibuk ya. itu benar-benar sibuk banget gitu nah jadi ayah ibu tuh nitipin aku pertama tuh sama ada tukang asuh gitu Oh ya. terus beranjak aku udah kayak anaknya ini memang aktifnya dari bayi mungkin tapi aku nggak tahu lagi tapi aku tuh kayak udah kelihatan dia aktifnya dari bayi kan jadi aku tuh udah masukin aku ke PAUD tuh sekitar umur 2 tahun pokoknya aku tuh udah di penitipan PAUD gitu PAUD ya. setelah ya sama tukang asuh TI nah yang asuh aku tuh kadang tuh kayak paman aku adik ayah ibu gitu nah jadi kayak memang dari keluarga terus masukin ke dalam penitipan terus aku nih TK tuh kalau bisa dihitung tuh 2 kali TK 2 kali TK. Oh ya, ada 0 kecil sama 0 besar gitu. Iya, dia tuh PAUD dulu, kemudian kan dilanjut lagi ke TK. Nah, untuk TK-nya lagi tuh, yang pertama tuh lanjut dari TK yang PAUD tadi, lanjut TK lagi yang di TK-nya nih Dharma Wanita, yang TK Unian gitu ngomongnya tuh. Nah, jadi itu kayak benar-benar dari kecil aku belajar terus ya. Belajar Nah, ngomong-ngomong nih teman-teman ya, kalau nggak salah teman-teman juga di sini di masa tempat Bengkulu ini termasuk siswa yang berprestasi ya teman. Ada nggak dengar kabar juga nih ya dari sana sini gitu kan? Kalau nggak salah Kak Alia ini juara umum ya. Iya, ada Juara ortop ya dari kelas 1 sampai dengan kelas 2 sekarang ya. Iya. Kariska juga berprestasi ya. Berprestasi dan Kariska ini termasuk bintang kelas teman-teman, bintang kelas kemudian Sekaligus ini. Kariska juga barusan kemarin di tahun 2003 ini meraih prestasi juara 1 kompetisi film pendek Islami tingkat provinsi. Jadi teman kita berdua ini banyak sekali prestasi yang baik raih. Namun dari banyaknya prestasi itu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan bagi kita teman-teman. Kok bisa gitu? Kok bisa? Ya, karena saya pribadi ya dari dulu lihat Manado Kota Bengkulu ini sekolah yang paling banyak kegiatan. Ya itu. Manado Kota Bengkulu itu apa ya? Banyak sekali eskul yang ada di Manado Kota Bengkulu ini. Baik banget loh. Dan karena saya tahu juga kakak di sini eskulnya banyak seperti pengenal saya. Kalau saya berapa eskulnya kali ya? Kalau mau dihitung keseluruhannya mungkin ada 5 5 lebih ya. Ada sama ya. Waketos kemarin ya. Juga. Jadi Kariska ini waketos teman. Mantan ya. Jadi pasti sangat sibuk sekali ya teman-teman untuk meluangkan antara organisasi gitu kan Sama ilmu kan dan belajar. Nah, yang jadi pertanyaan kita gimana sih Kak caranya gitu agar kita ini gimana ya bisa aktif berkegiatan kemudian bisa bisa juga untuk berprestasi di kelas maupun di luar kelas kira-kira aktif berkegiatan dan artian kita harus bisa memanage waktu lah ya istilahnya antara kegiatan sama kegiatan kita di sekolah maupun di luar sekolah atau ekstrakurikuler. Nah dalam artian itu tuh ya kita membagi waktu antara A dan B, mana yang penting duluan dan mana yang belum penting duluan. Nah sejujurnya tuh kayak ekstrakurikuler aku tuh nggak terlalu aku ikutin karena aku yang akademik gitu. Tapi pokoknya sebenarnya banyak. Jadi itu tetap jalan. Jangan ya. Tapi lebih penting ke apa itu belajar. Ya, belajar karena kita kan memang seorang siswi yang aktivis kita tuh belajar. Jadi kayak memang ekstrakurikuler tuh memang benar-benar tambahan gitu. Nah, ya jadi itu. Dengan kan waktu di ini kan kita tuh kayak tidak mungkin menutup kemungkinan kita tuh balik sore ya, harinya apa ya namanya kan jam 7 masuknya pulang jam 4 ya dasar lah ya kan udah eskul lagi gitu jadi benar-benar kayak harus kuat-kuat ya masuk mana aduh kalau Kariska gimana? Karena Kariska juga kegiatan barisan waktu ke OSIS. Iya. Pasti apapun kegiatan madrasah, pasti OSIS itu atau OSIM itu selalu ada di garda terdepan teman-teman ya, yang selalu menjalankan program-program yang ada di madrasah. Nah kira-kira dari Kak Kariska sendiri gimana sih kira-kira cara bagi waktunya, belajarnya atau gimana sih kira-kira biar
tetap bisa menjadi bintang kelas gitu kan, dan baik prestasi di kelas maupun di luar kelas. Ya, yang pertama itu betul banget yang kata Kalia tadi, manage waktu itu perlu banget. Terus kayak ngelihat kegiatan udah kita pulang sore gitu kan. Kalau misalnya OSIM kita kan eskul maksimal jam 5:30. Ya, betul. Ya, kalau OSIM maghrib nih pulang. Terus misalnya ada kegiatan habis maghrib balik lagi ke sekolah. Iya. Iya. Jadi istilahnya tuh habis waktu di sekolah gitu kan. Kapan sih belajarnya kalau Rizka pribadi, Pak? Di rumah itu jarang belajar kecuali emang ada ujian atau segala macam gitu. Tapi benar-benar maksimalkan di kelasnya. Jadi di kelas nggak ada yang namanya molor, nggak ada yang namanya ngobrol atau gimana. Semaksimal mungkin merhatikan, terus udah merhatikan nyatat lagi gitu. Jadi benar-benar keserap lah gitu kan. Jadi istilahnya pas udah selesai OSIM segala macam, udah tinggal istirahat. Gimana pun juga istirahat tetap perlu karena besok kita sekolah lagi. Jangan sampai kita karena berkegiatan belajar kemudian akhirnya kita drop sakit. Betul, kan jadinya malah sia-sia juga. Jadi intinya kayak kita tuh maksimalkan di kelas gitu ya. Nah, mungkin ini jadi sebuah apa ya, sebuah motivasi ya. dari teman-teman yang suka bolos lah ya teman-teman. Jadi cukuplah bolos teman-teman gitu kan. Fokuslah dulu belajar gitu kan, karena tujuan teman-teman datang ke madrasah atau ke sekolah gitu kan untuk belajar. Jadi manfaatkan aja dulu waktu teman-teman tuh belajar, dan kalau teman mau main-main ya silakan ke di malamnya gitu kan. Karena kan apa ya, betul disampaikan sama Aris tadi gitu kan, kayak kita itu manfaat aja. Kalau memang kita nggak mau belajar di rumah, kita manfaatkan waktu kita untuk belajar di kelas seperti itu. Betul, dapat terbaik ya. Jadi mungkin itu yang mungkin yang Rizka mungkin lakukan sama Kak Alia juga mungkin. Ya karena saya rasa juga untuk kakak-kakak di sini ya luar biasa lah ya, dengan padatnya kegiatan dan kan masih bisa berprestasi. Iya. Sampai kayak ya lanjut apa namanya tuh, kita tuh harus berani mencoba cek kenal. Udah tuh kayak coba segala hal, dan dalam tanda kutip itu hal yang positif. Jadi tuh kayak betul, selagi itu tuh habiskanlah masa-masa gagalnya tuh sekarang. Jadi lah kalau memang apa namanya kita tuh nggak dapatkan hasil yang terbaik dari itu, jadi lakukanlah yang terbaik setiap harinya. Betul. Oh ya Kak, ngomong-ngomong nih Kak, gimana ya support dari lingkungan, dari lingkungan pertemanan dan keluarga nih? Pasti itu apa ya? Pasti pengaruh ya. Betul. Mungkin kan pengaruh orang tua, pengaruh juga sama teman-teman di kelas pasti ada gitu kan. Ya, hasilnya kayak masih ditanyakan Hani ini kayak peran orang tua itu seperti apa? Iya. Kemudian peran teman-teman juga seperti apa? Mungkin gimana sih kira-kira dari Kak Rizka dulu ya? Kalau misalnya support dari keluarga itu selalu mensupport apa sih yang dilakuin selagi itu tuh positif gitu. Cuman yang jelas kalau misalnya ikut nih udah kegiatan kelas, terus ikut organisasi eskul dan segala macam, pasti orang tua yakin udah milih itu gitu, kuat apa enggak gitu, bisa nggak ya? Bisa nggak kira-kira menyeimbangkan gitu. Jadi dalam diri pun punya prinsip di mana Rizka berdiri di situ harus bisa melakukan yang terbaik gitu. Kalau misalnya semuanya dapat kan suatu manifesting juga kan kita buat ke masa depan. Betul. Pasti itu. Ya jadi peran orang tua benar-benar mendukung tanpa ada tekanan ataupun segala macam gitu. Itu kalau dari Rizka. Kalau dari Alia iya betul juga yang kata Kak Rizka tadi. Dan juga kayak aku tuh kan 2 bersaudara. Dan aku sama adik aku tuh kalau dibilang tuh kayak bertolak belakang atau berbeda ternama. Jadi dari orang tua aku sendiri tuh kayak supportnya tuh memang benar-benar kayak dia udah tahu nih aku kayak lebih ke akademik gitu. Nah jadinya mereka tuh kayak membebankan tuh tidak, tapi kayak misalnya kayak terus apa namanya tuh memberi support terus dalam hal misalnya aku dalam belajar tuh semangat terus dalam belajar. Mungkin kayak butuh buku penuh. Memang orang tua aku tuh kayak dalam hal pendidikan tuh mereka kayak mengupayakan terus yang terbaik, yang terbaik memberikan terus sangat menuntut kayak kamu harus umum. Enggak. Dari diri sendiri kayak apa sih aku harus kasih sama orang tua kalau bukan kayak prestasi kita, kalau bukan kayak apa namanya itu kita di apa namanya pencapaian kita. Tapi kalau dari orang tua secara pribadi nggak ada ya itu ya. Pokoknya kamu sudah umum pokoknya. Nggak ada paksaan ya, nggak ada. Ketika kita
sering belajar itu selalu disupport sama orang tua. Iya. Nah, kalau masalah berteman itu gimana kira-kira? Kita kan itu kan ada support dari orang tua gitu kan. Nah, kalau masalah teman apakah teman apa Kariska sama Ada berpengaruh ini, ya pengaruhnya gimana gitu. Kemudian apakah teman ini selektif nggak dalam memilih teman? Jadi kayak selektif itu, oh ya aku nggak mau sih berteman sama orang itu gitu kan. Aku mau berteman ini gitu kan. Saya harus berteman juga dengan orang-orang yang sefrekuensi lah dengan kita. Atau gimana kira-kira kalau kalian berteman di kelas itu gimana? Ya? Kalau misalnya berteman sendiri di kelas maupun di luar kelas gitu ya, di lingkungan sekolah, Rizka tipe orang yang nggak terlalu milih-milih gitu. Siapa aja gitu, karena setiap orang berteman ya let's go gitu. Balik lagi semua orang kan punya kelebihan dan kekurangan. Jadi misalnya kita ngelihat dia berprestasi, ya emang, tapi nggak menutup kemungkinan dia juga punya hal buruk yang bisa mempengaruhi kita kan. Jadi kalau misalnya menahan diri itu balik lagi ke diri sendiri. Jadi ngatur mana baik, mana buruk, mana yang bisa diambil, mana enggak itu dari sendiri. Kalau misalnya kalau pertemanan semuanya ya diambilnya positif aja. Jadi ngebantu juga lebih positif. Betul. Kalau kalian sih gimana kira-kira? Iya. Karena so pasti kan gitu kan, biasanya ya kalau orang pintar itu kan pasti aku nggak mau sih Temenan sama ini ya. nggak mau sih aku temanan sama si ini bodoh dan itu ketularan. Enggak itu. Iya. Gitu. Apalagi kan kalian kan jarak umum gitu. Nah, jadi pasti ada mau tahu juga kalau berteman itu gimana sih kira-kira? Sebenarnya dalam hal pertemanan tuh yang kita perlukan tuh adalah adaptasi ya, Dak. Nah, karena kan teman-teman tuh kayak punya kekurangan dan kelebihan masing-masing tadi. Ya kita harus bisa kayak memposisikan itu terhadap teman-teman kita gitu. Yang benar kata Kariska tadi, ambil yang positifnya dari teman-teman. Karena ya seburuk-buruknya manusia tuh pasti mereka tuh kayak celah baiknya juga gitu. Nah, siapa tahu kayak yang kita musuh itu siapa tahu nanti itu kayak yang bantu kita, kan kita nggak tahu ke depannya ya bakal jadi gitu. Jadi tetap berteman juga. Iya, tetap berteman ya. Tapi misal kayak sebenarnya kalau mau berteman ayo gitu. Nah, untuk yang kayak yang tidak mau ya udah nggak maksa juga. Nggak maksa juga. Gitu. Nah, kalau tadi itu peran dari orang tua, peran dari teman-teman. Nah, kalau dari peran perpustakaan sendiri gimana? Maksudnya kan berprestasi gitu kan, baik dari sisi akademik maupun non akademik. Nah, kira-kira sejauh ini ada nggak peran dari perpustakaan Baitul Hikmah dalam mensupport teman-teman untuk meraih prestasi teman-teman sendiri kira-kira? Sangat berperan. Tanpa perpustakaan kita tidak diajar. Diajar nggak ya? Betul ya, diajar. Kita kepingin pada box tadi, enggak ya? Enggak. Apalagi dari dulu tuh benar-benar terbuka gitu kan. Apa yang kita butuhkan tuh disediain. Cuma akademik aja, tapi buku-buku lain yang ada bisa diambil nilainya ya. Oh, ini ada lah. Ya, dia benar-benar kalau ditanya berperan apa enggak, sangat berperan. Iya. Karena ya setiap mau belajar selalu kesini ya kalau saya juga sering teman-teman lihat teman-teman berdua ini di langsung perpustakaan. Mungkin apa ya kayak lama apalagi nih bukunya nih hampir buat pinjem nih. Iya, kemarin buku ini apaan sih mau dipinjam? baru udah kemarin ya lagi Kan dia akan bacanya. Oh gitu. Jadi semua elemen-elemen yang ada di madrasah ini juga baik di madrasah maupun di lingkungan pertemanan dan lingkungan orang tua juga ternyata berpengaruh dengan prestasi teman-teman di sini. Iya, luar biasa ya. Jadi intinya kayaknya bagi teman-teman semua juga ya, saran juga mungkin intinya lebih ke manfaatin lah gitu kan semua yang ada fasilitas yang diberikan dari madrasah atau orang tua, dari teman-teman gitu kan, dimanfaatkan sebaik-baik. Iya, itu betul. Karena sayang banget kan, village nih udah ngerasa tempat yang benar-benar nyaman buat belajar, buat mengembangkan diri, terus kita sia-siain gitu. Dan banyak orang di luar sana tuh pengen di posisi kita. Jadi harus dimanfaatkan. Iya, terus manfaatkan juga kayak orang tua kita yang kayak bisa nih membiayain kita tadi tuh dengan itu. Jadi manfaatkanlah kayak uang orang tua kita tuh untuk yang hal baik, pendidikan dan lain-lain gitu. Karena banyak juga gitu kan orang-orang yang di luar sana, orang tuanya udah capek-capek enak, kalau orang tuanya ya memang mudah cari duit. Padahal ya orang tua mama bukan maksudnya mengejar atau gimana ya.
kadang-kadang di luar sana saya pun sama gitu kan, saya dari keluarga yang kurang juga gitu kan, tapi ya kita tuh harus betul-betul memanfaatkan fasilitas yang diberikan itu secara baik-baik teman-teman gitu kan. Jangan sampai orang tua kita udah berkeringat capek-capek segala macamnya, ujung-ujung kita bolos gitu kan, ujung merokok segala macamnya gitu kan. Ya intinya kayak apa ya, kayak sia-sia lah gitu ya perjuangan orang tua kita gitu kan. Betul. Sangat iris dengan yang sekarang. Ya, seperti itu. Sayang, iya banyak kayak teman-teman ini kayak apa namanya tidak mau pedulikan apa yang ada di sekolah, apa ada yang orang tua kasih, nah malah kayak apa namanya yang orang tua kasih tuh lebih ke misal cowok ya, lebih ke motoran atau apa. Jadi kayak itu sangat-sangat tidak mengerti ya, kayak orang tua udah habis uang tapi kayak apa sih manfaatnya untuk dia. Jadi kayak betul ya. Iya Kak, aku tuh penasaran sama kakak. Ini tadi kan kakak tuh adalah bintang kelas dan bintang madrasah kan. Gimana nih tips dan triknya nih supaya dapat prestasi seperti kalian nih Kak? Mungkin trik Siapa mau jawab? Ya tips dan triknya ya. mungkin teman-teman kita di rumah Juga penasaran mungkin kan. kita ini penasaran gitu, dan mungkin ada juga yang berkeinginan pengen seperti kakak-kakak yang di depan, apalagi adik-adik tingkat kalian mungkin masih kelas 1 saat ini gitu kan, pengen juga waktu itu saya mau juara umum juga Kak gitu kan, saya juga mau jadi bintang kelas. Mungkin ada Ya kan banyak yang saran dan tips kakak-kakak di sini bisa berbagi lah sama teman-teman kita yang lain itu. Iya, tips yang paling dasar, paling utama itu adalah masuklah ke dalam kelas dan karena persen dari kehadiran bisa udah ngilang, nggak ngerti materi, nggak ngerjain tugas, gimana? Besar. Jadi minimal hadir setiap hari, walaupun dalam kelas misalnya kayak nggak ngerti pelajaran segala macam, tapi kan guru bisa anak ini rajin hadir segala macam. Iya, Pasti ada nilai tersendiri. iya betul. Dengan masuk dalam kelas pun walaupun kita nggak niat belajar, tiba-tiba sekelibat ilmu pasti masuk gitu. Pasti ada maksudnya itu. Tidaknya kalau kita masuk itu Nggak ada yang rugi. masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Berarti ada yang Masuk telinga kanan, mental lagi telinga kanan. Iya, baru gitu. Iya, masih ada sedikit pasti enggaknya Ada yang Pastinya tips pertama masuk dalam kelas. masuk dulu. Dengan 50. Kalau dari kali gimana kira-kira tipsnya biar ini kira-kira Agar kelihatan ya. Sebenarnya kayak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi atau jadi pengen tahu ya, gimana kalau punya pengen rasa ingin tahu yang tinggi itu kayak penasaran terus. selalu penasaran gitu. Ya, tapi dalam hal positif ya teman-teman. Ya, dalam hal belajar nih. Ini nih kita tuh kayak benar-benar kita pahami nian materi itu kayak kalau memang kita tidak paham, kita tuh kayak memang kalau menurut aku harus nanya nih sama guru sampai aku paham, karena benar-benar materi tersebut tuh harus aku pahami gitu, dari dalam diri aku sendiri sih, itu menurut aku pribadi kan. Jadi bukan astian cari perhatian atau apa ya teman-teman, kita tuh dalam hal belajar tuh. Nah itu tuh kita kan untuk mendapatkan ilmu untuk diri kita sendiri, untuk pertanyaan yang ada dalam pikiran kita sendiri, benak sendiri kan. Jadi makanya ya itu tadi kata aku, rasa ingin tahu yang tinggi. Karena dari kecil aku memang punya rasa ingin tahu yang tinggi. Dari kecil ya. Kalau boleh tahu nih cita-cita kalian berdua ini mau jadi apa gitu? Karena kan ya pasti kita prestasi itu pasti pengennya punya ada cita-citanya ya. Jadi pengen jadi apa itu pasti ada. Udah harus Kira-kira kakak penasaran sekali, mungkin teman-teman juga pasti penasaran gitu kan. Kira-kira mau jadi apa sih aku besar nanti? Kalau Rizka sendiri tuh apa ya? Kalau dikata cita-cita tuh dari kecil cuman pengen jadi orang yang berguna aja sih buat sekitar. Jadi titik kita aja. Iya, saya nggak punya patokan ke tempat lain atau gimana gitu. Enggak ya, bisa. Iya, minimal tuh kayak jadi guru pun kita berguna, jadi dokter kita berguna gitu. Cuma kalau dari Rizka pribadi, Rizka pengen kerja di bidang yang benar-benar turun ke lapangan sosial gitu. Oh gitu. Iya. Masya Allah, sangat mulia sekali teman-teman. Amin. Doain ya, Aman doakan semoga cita-cita Kak Ades kata siapa. amin. Kalau Kak Alias nih, maaf Kak Ali. Ini
agak sulit yang membedakan antara Alia sama Aulia. Jadi kalau ke Alia sendiri gimana sih kira-kira? Apa sih yang mau diharapkan ke depan? Ya. Karena pasti belajar terus kan pasti punya motivasi. Pasti punya keinginan pengen jadi apa nanti. Ya motivasi dan tujuan tujuan. pastinya. Iya sih, aku sendiri tuh memang kayak dari dulu tuh pengen punya motivasi tuh ingin bermanfaat bagi bangsa dan negara. Dari kayak aku harus kayak bermanfaat untuk negara dalam artian tuh kayak aku apa sih dari hal kecil aku yang bisa kayak membantu negara ini misalnya gitu lah. Jadi PNS kayaknya. Iya, internet itu terjadi pola. Iya, jadi kayak membantu orang kita juga gitu. Pokoknya yang bermanfaat bagi negara sama mau menaikkan derajat orang tua ya. Amin, masya Allah. Ya mungkin harapan dan cita-cita kakak di depan juga. Nah mungkin pertanyaan yang paling ya mungkin agak karena kita sudah mendekati Hari Ibu ya sama. Iya, aduh, iya. Jadi kakak pengen nanya sedikit lah. Ini kan teman-temannya terkait masalah ibu lah ya. Karena kita suasananya mungkin hampir mendekati Hari Ibu. Jadi apalagi Kak Rizka lah ya. Kak Rizka kan jauh dari keluarga. Apalagi terakhir ketemu ibu kapan? Terakhir ketemu ibu setahun lalu sebelum berangkat. Agustus tahun lalu. Jadi pernah berarti. Itu dari kelas 10 itu udah berapa kali kira-kira? Pernah nggak balik ke ini? Ke Ternate nggak pernah. Tapi ibu yang ke sini. Berapa kali ibu selama 10 tahun terakhir ke sini? Kan kemarin tuh kita ini ya COVID ya. Era COVID gitu dan pas deket COVID tuh kakak Rizka itu kebetulan daftar kuliah di Uni dan emang mama tuh nemenin kakak buat daftar segala macam gitu loh. Niatnya cuma mau nemenin doang kan, tapi ternyata tarangan COVID, jadi emang ketahan di sini gitu sempat berapa tahun. Jadi dari kelas 10 baru kemarin lah berarti ibu kesini tadi. Dari umur 10 tahun. Berarti ya. Iya. Dari 10 tahun tuh nggak pernah nggak sih merasa kayak pernah rindu sama orang tua gitu? Pasti ya, pasti. Seorang anak pasti rindu. Pasti. Ini di sekolahnya bisa jadi pikiran gitu kan. Terakhir ketemu ibu itu berarti dari umur 10 tahun sampai ke umur sekarang ini baru kemarin berarti ibu ketemu sama. Iya, sempat berapa tahun, 2-3 tahun masih di sini ibu. Masih di sini. Iya, pas COVID kemarin lah. Jadi tapi rasa rindu itu pasti ada ya. Pasti. Pasti dia. Nggak mungkin gitu dong kita nggak rindu sama orang tua sih gitu kan. Kalau Kak Alia sering ketemu ibu. Ya, terus kan seru banget. Oh seru. Kayak masih tinggal sama orang tua kan. Kalau sama ibu gimana sih Kak Alia? Maksudnya kayak kalau kesehariannya bersama ibu tuh gimana gitu? Maksudnya kira-kira apakah keseharian Alia itu sering nggak bantu ibu? Iya. Kalau sama ibu tuh kayak lebih dekat gitu nah. Lebih dekat. Iya, karena kalau sama itu kayak takut mau cerita. Kalau kayak Takut salah ngomong. Nah, ya tuh kayak Dan ayah tuh soal kita seganin ya. mana dia beda nih ya gitu. Ngomong apa yang lembut istilah. Lebih dekat sama ibu. Iya, lebih. Kalau Rizka sering juga bisa lebih sering ceritanya sama ibu atau sama ayah kira-kira? Kalau lebih komunikasi lebih ke ibu. Lebih ke sering ke ibu. Iya. Kalau dalam seminggu itu sering telepon sama ibu? Enggak juga. Cetan paling. Cetan paling. Karena kita masih konsepnya ini, dalam beberapa hari lagi kan itu hari ibu. Iya. Bapak pengen tahu nih gitu, apa namanya peran daripada ibu dari mungkin Rizka gitu kan, dan harapan ibu Rizka juga untuk Rizka ke depan tuh gimana gitu kan. Dan yang mungkin segimana sih gitu. Maksudnya harapan tadi harapan ibu gitu kan ke Rizka. Nah, harapan Rizka untuk ibu ke depan gimana gitu? Apakah pengen berharap
kita serumah lagi gitu. Aduh. Ya pasti Dok dong. ya. Kenapa kamu masih sibuk ya, Nek? Nek, ya Nek, aktif. Ada bawang nih. Ada ya. Bawangnya kenapa dong? Bener kayak kalau sama tuh kayak gengsi gitu. Iya. Pinjau kak. Apalagi Rizka kan jauh kan. Jadi kayak ya namanya Rizka tuh jarang cerita ke mama, manggilnya mama gitu kan. Mama ya. Karena kayak pasti kalau misalnya cerita tuh takut kalau misalnya kita udah cerita sama ibu tuh pasti awalnya nih kita mau cerita happy tapi karena perasaan nyaman ujung-ujungnya semua curhatan kita keluar semua kan. Jadi Rizka jarang kayak gitu karena takut mama di sana khawatir gitu. Wah, anak aku lagi nggak baik-baik aja, belajarnya lagi stres gitu kan. Jangan sampai mama di sana khawatir sama Iya, cuman kayaknya mama notice ya, kayak ini anak kenapa gitu. Jadi mama tuh setiap teleponan gitu kan, walaupun gak terlalu sering, dia akhirnya pasti ngomong kayak, adek jangan stres-stres ya gitu loh, kayak sehat-sehat terus lah gitu. Jadi harapan mama tuh cuman pengen, ya Rizka sehat aja Di sini, sehat, ya, stres, ya. jangan stres. Maaf. Oh gitu. Ya jadi kayak punya teman-teman yang baik-baik gitu, sama om tante juga, ya bagus-bagus lah, teratur. Kalau pengen ketemu lagi, pengen ngumpul lagi, jelas pengen ngumpul lagi. Ya pasti ada yang selesai. Iya. Kalau dari Alia, kira-kira, maksudnya kalau dari Alia sendiri, gimana sih kira-kira sehari bersama ibu, gimana kira-kira? Ya, harapan seorang ibu untuk Alia itu gimana kira-kira? Mungkin sama kayak ibu-ibu yang lainnya ya, harapan ibu kepada anaknya pasti yang inginnya itu yang terbaik untuk anaknya. Pasti dia selalu mengupayakan yang terbaik untuk anaknya. Dan memang benar-benar kayak aku tuh sama ibu tuh aku ceritakan semuanya gitu. Nah, nggak ada yang kayak ditutup-tutupin. Ibu tuh tahu gitu, nah walaupun kayak aku tutup-tutupin tuh ibu tahu gitu. Iya, itu tunggu chemistry Iya, luar biasa. Kalau ketemu secara langsung tuh pasti kamu kenapa nak? Gitu karena kelihatan nih mimik-mimik wajah segala macam gitu. Insya Allah luar biasa. Nggak bisa kayak menyembunyikan sesuatu dari ibu, nggak bisa. Nah, ini kalau semisal nih teman-teman, nih kalau semisal ibu kalian yang nonton video ini, kira-kira apa sih yang mau kalian sama? Aduh, Apalagi banget ya. Dan ya harapannya, kalau ibu Rizka nonton di video ini, apa sih yang mau Rizka ungkapkan? Dari dalam hati yang paling tulus ya. Dalam kira-kira. Cuma pengen bilang sih temen adek baik-baik. Nggak usah dikhawatirin, nggak usah khawatirin karena mama tuh takut karena tahunnya tadi tuh kan semua orang ya udah berbaur gitu kan. Jadi mama tuh selalu wanti-wanti nanti kalau misalnya ketemu temen yang gini gimana ya gitu, nanti bisa nggak ya, sakit hati nggak ya anak aku gitu. Selalu khawatir kan. Cuman kayak mah I'm good gitu. Rizka di sini nggak baik-baik saja, bu, banyak teman-teman yang banyak kira, bahkan guru-guru serta lingkungan yang baik untuk Rizka. Gitu. Nah kalau Alia gimana nih mau sampaikan sama orang tuanya kira sama ibu? Baik-baik. Ibu apa namanya, tunggu Alia tahun depan ya. Ya tahun depan ya tentu semuanya. Kenapa tunggu tahun depan? Apa itu? Anak tamat pak. Oh Ya, mungkin ke depannya Tahun depan ya. Jadi apa namanya, Alia bakal kayak mengupayakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin apa yang dikasih sama Alia aja teman. Videonya akan diusahakan dan diperjuangkan oleh Anda. Ya. Oke teman-teman, jadi sepertinya itu saja untuk podcast kita pada hari ini. Dan mungkin pesan yang bisa diambil dari podcast kita pada hari ini, ya mungkin lebih semangat untuk teman-teman di sini belajar ya, dan manfaatkan semua fasilitas yang ada di madrasah, baik apa namanya guru mengajar gitu kan, perpustakaan, teman-teman yang baik gitu kan, lingkungannya positif gitu kan, silakan dimanfaatkan dengan baik. Jangan sampai apa yang sudah diharapkan orang tua kalian, ya apa yang sudah diizinkan ibu kalian teman-teman, ya menjadi sia-sia gitu ya. Karena membuat ibu nangis itu apa ya, kayak neraka lah ya, di depan buat ibu nangis itu bahaya lah teman-teman. Pokoknya saran kita ke depan untuk lebih patuh pada orang tua gitu kan, dan manfaatkan waktu belajar dengan semaksimal mungkin. Begitu teman-teman untuk podcast kita pada hari ini, dan kita nanti ketemu di podcast berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.